Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani kalian belajar di rumah. Kali ini kita akan membahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, bagian yang kedua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, pada video yang lalu kita telah membahas penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kali ini pembahasan kita akan kita teruskan pada dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok dan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat dapat senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan diterapkan dari masa ke masa dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Siswa-siswi sekalian, kita bahas terlebih dahulu apa pengertian ideologi. Ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Menurut M. Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Dengan demikian, ideologi memuat 3 unsur. Yang pertama, adanya suatu penafsiran atau pemahaman. Yang kedua, adanya seperangkat nilai atau preskripsi atau petunjuk moral. Dan yang ketiga, adanya suatu orientasi pada tindakan. Lalu apa pengertian dari ideologi terbuka? Ideologi terbuka artinya ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Dengan kata lain, ideologi terbuka artinya ideologi tersebut senantiasa mendorong terjadinya pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Siswa-siswi sekalian, lalu apa saja ciri-ciri ideologi terbuka? Yang pertama, nilai-nilai dan cita-citanya digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, berasal dari konsensus atau kesepakatan bersama masyarakat. Yang ketiga, mempunyai sifat dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat. Yang keempat, menjunjung pluralitas atau keberagaman. Yang kelima, hasil dari musyawarah mufakat. Dan yang keenam, mempunyai sistem pemerintahan yang demokratis. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, timbul pertanyaan apakah Pancasila merupakan ideologi terbuka? Siswa sekalian,
Pancasila berakar pada pandangan hidup dan falsafah bangsa sehingga memenuhi persyaratan sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung arti bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Pancasila tidak berubah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi setiap waktu. Siswa-siswi sekalian, dalam pelaksanaannya, keterbukaan ideologi harus memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan memasukkan pemikiran yang mengandung ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Dan yang keempat, menciptakan norma harus sesuai dengan kesepakatan. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar yang artinya nilai yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup bernegara. Pancasila sebagai nilai dasar terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai-nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu realisasi atau perwujudan dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kepada perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat dideskripsikan sebagai berikut. Nilai ketuhanan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, apa perwujudan nilai instrumental Pancasila sebagai ideologi terbuka? Siswa-siswi sekalian, perwujudan nilai instrumental Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai nilai dasar, di antaranya Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang,
atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita dengan perwujudan nilai praksis Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai praksis Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan dapat kita contohkan dalam bidang politik. Bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Misalnya dalam pengembangan lembaga negara dilakukan dengan mengembangkan lembaga negara yang sudah ada, menciptakan lembaga negara yang baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain agar sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun yang termasuk lembaga negara yang baru diantaranya DPD atau Dewan Pertimbangan Daerah, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Contoh yang lain dari perwujudan nilai praksis Pancasila adalah di bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada maupun yang merupakan pengaruh dari negara lain, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan, seperti adanya bank, bursa saham, mal, perusahaan, dan sebagainya. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, sampai kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka, di samping mempunyai nilai-nilai yang bersifat ideal, harus memiliki norma yang jelas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme. Yang kedua, dimensi normatif. Dan yang ketiga, dimensi realitas. Kita bahas satu persatu. Dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat rasional dan sistematis hakikatnya bersumber pada falsafah Pancasila. Dalam dimensi ini, Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia serta arah tujuan dalam membangun kehidupan bersama. Dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijabarkan dalam suatu sistem norma, atau dengan kata lain, Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental atau States Fundamental Norm dan merupakan tertib hukum tertinggi harus dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional. Dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa ideologi Pancasila harus mencerminkan realitas kehidupan dan memiliki keluasan untuk menerima pemikiran baru yang sesuai
tanpa menghilangkan harkat yang terkandung dalam nilai-nilai dasar. Oleh karena itu, Pancasila harus bisa dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan kemasyarakatan maupun kenegaraan. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembahasan berikutnya di kelas online PPKN Guru Cilacap Channel. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.